Selamat datang di Pitutur Channel, saudara-saudara. Mungkin saudara pernah mendengar tentang perang Armageddon. Mungkin saudara akan menjawab, oh iya, saya ingat. Itu ada filmnya tahun 1998. Film yang dibintangi oleh Bruce Willis. Mendapat nominasi yang besar. Film dari Hollywood ini. Dengan soundtrack yang begitu banyak orang menyenanginya, yang judulnya I don't want to miss a thing. I don't want to miss a thing. Saya tidak ingin melupakan atau menghiraukan suatu hal. Tapi kita saat ini tidak bicara tentang film Armageddon, film perang Armageddon. Tetapi kita akan bicarakan kata Armageddon, atau dalam bahasa Ibrani juga disebut Harmageddon di dalam Alkitab. Alkitab menulis satu hal ini, yaitu Armageddon di dalam Wahyu 16 ayat yang ke-16 yang dikatakan seperti ini. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmageddon. Saudara-saudara, Harmageddon itu artinya Bukit Magido atau Gunung Magido. Ternyata di Megidon ini tidak ada gunung atau bukit. Itu suatu tempat yang menjadi tempat kancah perang yang sangat menentukan. Misalnya tahun 2009 sebelum Masehi pernah terjadi perang yang sangat menentukan yang mengakibatkan meninggalnya seorang yang bernama Yosia, Raja Yehuda. Sayang, dia masih muda. Dan peristiwa itu sangat menentukan. Namun demikian, sebenarnya di Megiddo itu tidak ada bukit atau gunung. Jadi kalau begitu, Harmageddon itu bermakna simbolis. Suatu tempat yang sangat menentukan. Namun, perang Armageddon itu tidak simbolis, bukan simbolis. Tetapi itu kenyataan, saudara-saudara. Nah, kapan akan terjadi perang Harmageddon, saudara-saudara? Perang Harmageddon itu yang tadi kita bisa baca di dalam Wahyu 16 ayat 16. Apa atau kapan itu terjadi? Perang Armageddon itu atau Harmageddon itu kapan terjadi? Perang Harmageddon itu terjadi setelah masa siksaan besar, turbulensi, saudara-saudara. Kita lihat di dalam Matius 24 ayat 29 dan 30. Yang demikian bunyinya, segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apa yang ditulis Injil Matius ini juga ada di dalam kitab Injil Markus dan Lukas. Dengan demikian, peristiwa kedatangan anak manusia itu Yesus ke bumi menyebabkan orang meratap
dan dia menunjukkan kuasanya. Hal ini sudah dinubuatkan juga di dalam Yudas, kitab Yudas 14, di mana Henoh menubuatkan Tuhan akan datang bersama para kudusnya. Saudara-saudara, lalu kalau kita sudah tahu bahwa Armagedon itu, perang Armagedon itu terjadi setelah masa siksaan menurut Matius 24 ayat 29 dan 30, saudara-saudara. Lalu bagaimana, saudara-saudara, keadaan perang itu? Apa menggunakan senjata-senjata yang modern? Anak Allah, Tuhan Yesus tidak perlu menggunakan alat-alat yang modern. Dia menggunakan yang dulu-dulu seperti pernah digunakan. Ada gempa bumi, ada es, ya, lalu terjadi angin ribut, ya, guntur, penyakit. Nah, itu alat Tuhan untuk berperang, saudara-saudara. Nah, sekarang timbul pertanyaan, saudara-saudara. Kalau tadi kapan Armagedon terjadi, sekarang pertanyaan lagi, saudara-saudara. Ya. Untuk apa perang Armagedon itu, saudara-saudara? Perang Armagedon untuk mengakhiri tribulensi, the Great Tribulence, ya saudara. Di situ sebelumnya iblis itu menguasai dunia di dalam sengsara besar itu. Begitu murka Allah terjadi pada masa antikris itu. Nah, untuk menyudahi siksaan besar atau tribulensi itu, maka Yesus datang dengan penuh kekuasaan kemuliaannya, menginjakkan kakinya. Ya. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Iblis dikalahkan di dalam perang Armagedon itu, saudara-saudara. Nah, jadi sekali lagi bahwa perang Armagedon itu untuk mengakhiri kekuasaan iblis di bumi ini. Lalu apa yang terjadi di dalam diri iblis? Ya, kita baca di dalam Wahyu 20 ayat 1 sampai 3. Kemudian aku melihat malaikat turun dari surga, membawa kunci jurang maut dan sebuah rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga itu, si ular tua, yang adalah setan dan iblis, dan mengikatnya selama 1000 tahun, melemparkannya ke dalam jurang maut, menutupnya dan menyegelnya, supaya ia tidak akan menyesatkan bangsa-bangsa lagi sampai 1000 tahun itu berakhir. Nah, kalau tadi kapan, lalu tujuan untuk mengakhiri pemerintahan iblis. Lalu apa terjadi? Secara simbolis firman Tuhan mengatakan malaikat itu membawa rantai. Ya, ini secara simbolis, bukan dengan rantai yang kita lihat. Iblis tidak bisa dirantai dengan itu, tetapi secara simbolis. Lalu melemparkan, ya, ke jurang maut, menutupnya dan menyegelnya. Nah, ini penuh dengan simbolisasi, saudara-saudara. Namun intinya, setelah perang Armagedon itu, iblis dinonaktifkan selama 1000 tahun. Setelah 1000 tahun, iblis dilepaskan lagi. Nah, mengapa iblis harus dinonaktifkan? Karena Tuhan ingin memerintah bumi ini selama 1000 tahun. Ya. Jadi luar biasa, saudara-saudara. Kita bisa bayangkan nanti, ya, di dalam kerajaan milenial. Saudara-saudara, jadi kembali kepada
Perang Harmagedon. Kapan itu terjadi? Setelah siksaan, menurut Matius 24 ayat 29. Ya. Lalu kita bertanya lagi, untuk apa perang Harmagedon? Untuk mengakhiri pemerintahan antikris. Lalu bagaimana keadaan iblis setelah perang selesai? Iblis dinonaktifkan dengan simbolisasi malaikat membawa rantai dan sebagainya itu. Tapi pada intinya iblis dinonaktifkan selama 1000 tahun. Itulah Pitutur channel hari ini. Kiranya informasi yang singkat ini bisa memberkati saudara semua. Terima kasih atas perhatiannya.